Rapat pun segera dimulai dan Nonim masih tidak fokus karena melihat Koji ternyata adalah bos perusahaan tempat ia bekerja. Nonim bertanya-tanya dalam hati, apa dia tidak mengingatku? Atau mungkin tidak, karena hal itu ia lupa pekerjaannya untuk menerjemahkan pembicara kepada para hadirin di sana, sehingga Minei membisiki Nonim untuk segera menerjemahkannya. Kemudian Nonim mencoba menerjemahkannya. Kedua kalinya ia tidak fokus lagi sehingga tidak bisa menerjemahkan apa yang dipresentasikan, sehingga semua menunggu dirinya untuk menerjemahkannya. Karena mereka semua menunggu, bos mereka pun yang menerjemahkannya sendiri dan itu membuat Nonim bersalah karena dirinya membuat kekacauan. Setelah rapat selesai, Minei meminta maaf kepada bos mereka dengan alasan Nonim masih penerjemah baru. Kemudian bos meminta Nonim ke ruangannya. Nonim meminta maaf atas kejadian itu dan langsung mengikuti perintahnya. Dengan rasa takut, Nonim masuk ke ruangan Koji bosnya. Dan Koji justru memperkenalkan diri kembali dan menyuruh Nonim memperbaiki kinerja dirinya dan jangan sampai kejadian seperti itu terulang lagi. Koji juga memberikan kontrak kerja milik Nonim untuk bekerja di sini dan tidak menyepelekan pekerjaannya. Nonim pun menandatangani kontrak kerjanya. Nonim masih tidak menyangka Koji tidak mengenali dirinya. Kemudian ia kembali ke mejanya dan melanjutkan pekerjaannya. Tiba-tiba Ploy meminta bantuan Nonim untuk menerjemahkan 20 file yang sudah dia kirimkan ke Chatwork dan harus segera selesai. Beberapa jam kemudian, Ploy mengatakan kepada Nonim Ploy hendak pergi dengan keluarganya dan Nonim belum menyelesaikan file tersebut. Jadi Nonim memutuskan untuk lembur agar bisa menyelesaikannya. Setelah beberapa saat, teman-teman Nonim mengajak dirinya untuk hangout bersama, tapi Nonim memberitahu bahwa dirinya sedang lembur. Nonim mengatakan dirinya seperti sedang diintimidasi oleh seniornya di hari pertama kerja. Tiba-tiba Koji datang dan bertanya kepada Nonim mengapa dia belum pulang jam segini. Nonim memberitahu dirinya harus menyelesaikan file ini, setelah itu dia akan pulang. Koji membantu Nonim menerjemahkan pekerjaan Nonim agar segera selesai. Nonim terlihat gugup Koji membantu pekerjaannya. Koji sampai memegang tangannya Nonim. Setelah selesai, Koji menyuruhnya untuk pulang dan ia akan mengantarkan Nonim. Nonim terkejut. Nonim terkejut dan menolaknya, tapi bosnya bersikeras ingin mengantar Nonim. Nonim tidak bisa membantah bosnya sendiri. Koji hanya mengantar Nonim dan Nonim merasa kesal karena Koji tidak mengenalnya dan melupakan kejadian di bar dengan sekejap. Nonim memberitahukan hal ini kepada temannya dengan rasa kesal. Teman-temannya mengatakan jika mungkin Nonim tidak memiliki sesuatu yang perlu diingat. Hal itu membuat Nonim semakin kesal. Tanpa ia ketahui, ternyata Koji melihatnya dari kaca spion kemudian pergi. Keesokan harinya, semua sibuk mempersiapkan kostum untuk pesta tahunan perusahaan. Tiba-tiba Ploy meletakkan semua berkas yang ia bawa ke meja Nonim dan menyuruhnya untuk mengerjakannya sampai selesai, baru ia bisa ikut pesta. Nonim tidak menyangka harus mengerjakan semua ini karena itu tidak mungkin selesai tepat waktu dan Nonim akan ketinggalan pesta perusahaan pertamanya. Dengan sangat fokus, Nonim melakukan pekerjaannya dengan cepat karena dia ingin menyelesaikan semuanya sebelum jam waktu pulang. Ploy menebak pasti Nonim tidak bisa menyelesaikannya, tapi ternyata Nonim sudah menyelesaikannya dan mengirimnya pada Ploy. Kemudian atasan bertanya apakah Ploy sudah menyelesaikan tugasnya. Ploy mengatakan sudah. Atasannya memuji Ploy yang cepat menyelesaikan tugasnya, padahal itu dikerjakan oleh Nonim. Kame juga memberikan berkas tambahan yang harus diselesaikan untuk presentasi besok, tapi Ploy malah memberikannya pada Nonim. Nonim terkejut dan merasa sedih karena ia tidak mungkin bisa menyelesaikan dua berkas itu dalam waktu singkat. Kemudian Ploy menyuruhnya untuk mengerjakan satu dahulu. Nonim fokus mengerjakan tugasnya sampai tiba saat makan siang. Rekan kerjanya mengajaknya untuk makan siang dan merasa kasihan melihat Nonim terus ditekan oleh Ploy. Nonim meminta mereka untuk pergi makan siang tanpanya karena ia harus menyelesaikan tugasnya dan ia juga membawa bekal sendiri. Rekan kerjanya pun pergi. Saat sedang melakukan pekerjaannya, tiba-tiba Koji bosnya datang dan memberikan perintah untuknya. Koji memberikan secari kertas kepada Nonim dan menyuruhnya melakukan perintahnya. Nonim mengatakan dia harus menyelesaikan tugasnya dulu.
Koji memberitahu jika ia sebagai bos sangat memperhatikan kesehatan karyawannya, karena pekerjaan karyawannya juga termasuk pekerjaannya. Koji mendekat dan menatap Nonim. So sweet. Akhirnya, Nonim pun mengambil bekal miliknya dan memakan makan siangnya. Ternyata secari kertas yang diberikan Koji ini memerintahkan agar Nonim makan siang. Koji tersenyum lalu pergi. Setelah itu ia melanjutkan pekerjaannya dan berhasil menyelesaikan sesuai perintah Ploy. Tiba-tiba Kamei datang memarahi Ploy karena ia tidak mengirimkan 2 berkas melainkan hanya 1. Ploy memberitahu jika ia sudah memberitahu Nonim untuk mengerjakan keduanya dan berkas asli sudah ditimpa dengan terjemahan sehingga Kamei memarahinya karena menyerahkan pekerjaan pada orang baru. Nonim merasa bersalah dan akan bertanggung jawab atas hal ini dan akan segera mengerjakannya untuk dikirim ke Kamei. Waktu jam pulang sudah tiba, tapi Nonim belum bisa ikut pesta bersama rekan kerja lainnya karena ia harus kembali mengerjakan berkas yang diberikan Ploy, dan ini sangat penting. Teman-temannya pun pamit pergi dan Nonim kembali dengan pekerjaannya. Karena ia terus menguap, Nonim membuat kopi di dapur karyawan agar menunda rasa kantuknya dan melanjutkan pekerjaannya. Tiba-tiba bosnya datang dan meminta secangkir kopi dan dibawakan ke ruangannya. Sesuai perintahnya, Nonim segera membuatkan kopi dan mengantarkannya. Bosnya komplain jika rasa kopi yang dibuat Nonim sangat pahit sehingga Nonim merasa bersalah. Kemudian Koji bertanya alasan Nonim masih bekerja saat ini, sedangkan ada pesta tahunan perusahaannya. Nonim memberitahu jika ia harus menyelesaikan pekerjaannya. Namun bosnya memarahinya karena perusahaannya ini pesta itu sangat penting sehingga ia harus segera pergi meninggalkan kantor karena ini perintahnya. Semua rekan kerja Nonim sedang asik pesta dengan kostumnya masing-masing. Tiba-tiba Nonim datang dan membuat rekan kerjanya senang. Namun tidak dengan Kamei dan Ploy. Ia bertanya kepada Nonim tentang berkas yang mereka berikan. Nonim menjawab belum selesai. Mereka mengata-ngatai Nonim. Nonim hanya diam saja, diintimidasi. Tiba-tiba bos mereka datang dan mengatakan jika dirinya yang menyuruh Nonim untuk datang ke pesta penting tahunan perusahaan mereka. Ploy dan Kamei pun tidak berani berkata-kata dan melanjutkan pesta. Kemudian rekan kerja Nonim mengajak untuk berganti kostum. Hasobe datang dan bertanya kenapa Koji belum memakai kostum. Koji mengatakan dirinya sudah mempersiapkan kostum di pesta ini. Di sisi lain, Nonim sudah kembali dengan kostum Cinderella dan rekan-rekan kerjanya sangat senang melihatnya dan bersyukur Nonim diselamatkan bosnya dari Ploy yang galak. Ploy yang mendengar hal itu merasa kesal dan ingin menghampiri mereka, tapi Kamei memintanya untuk mengurungkan niatnya dan membiarkannya. Tiba-tiba Hasobe menyuruh semua hadirin untuk menghentikan aktivitasnya dan berkumpul karena bos mereka yang biasanya tidak mengenakan kostum, pada pesta ini ia sudah mempersiapkan kostum. Kemudian Koji keluar dengan kostumnya dan menari dengan irama yang ada di sana, membuat semua karyawan bersorak senang melihat bosnya memakai kostum pada pesta ini. Kemudian Koji hendak melemparkan topi kepada hadirin di sana dan semua ingin mendapatkannya. Koji melempar topinya dan ternyata Nonim yang mendapatkan topi tersebut dan semua merasa kecewa. Tiba-tiba Koji bertanya apakah Nonim sudah menyelesaikan tugasnya. Nonim menjawab dia belum menyelesaikannya. Kemudian dengan tegas Koji mengumumkan jika esok Nonim harus membereskan mejanya karena ia tidak bisa menyelesaikan pekerjaan berkas penting. Semua terkejut mendengar hal itu. Nonim berusaha memberitahu jika dia akan kembali saja dan mengerjakan pekerjaannya, tapi bosnya menolak. Nonim terlihat sangat sedih. Ploy dan Kamei sangat senang karena hal ini dan mengatakan jika sebaiknya mereka tidak memiliki anggota baru. Namun ternyata Koji memberitahu jika Nonim akan segera membereskan mejanya dan pindah ke depan ruangannya karena ia akan menjadi sekretarisnya. Semua kembali terkejut dan rekan-rekan kerjanya sangat senang mendengarnya. Ploy terkejut mendengarnya, dan Nonim hanya terdiam heran mendengar itu. Kemudian Nonim menghampiri bosnya dan bertanya alasan bosnya memilih dirinya sebagai sekretarisnya. Bosnya mengatakan karena Nonim punya kemampuan dan potensi besar. Nonim mengerti. Bosnya menyuruh Nonim minum usu, tapi Nonim tidak bisa minum minuman beralkohol. Bosnya mengatakan kemarin Nonim meminumnya. Nonim pun meminumnya.
Besoknya, Nonim pindah di meja kerjanya yang baru. Rekan-rekan kerjanya mengatakan Chloe sudah bertahun-tahun kerja tapi belum memiliki meja sendiri. Mereka mengagumi Nonim. Tiba-tiba bosnya datang dan rekan-rekan kerjanya pergi. Bosnya menyuruh Nonim masuk ke ruangannya. Bosnya menjelaskan pekerjaannya. Bosnya memberikan berkas klien dan Nonim harus menghafal semua kliennya. Nonim harus menyiapkan makanan ringan di sore hari. Bosnya menyuruh mengulanginya, tapi Noni meminta bosnya mengulangi 1 kali lagi. Bosnya mengatakan dia tidak seperti Chloe yang jika melakukan pekerjaan baik maka akan dihargai, dan jika melakukan kesalahan yang akan dihukum. Noni mengerti lalu pergi. Bosnya tersenyum melihat itu. Noni melakukan tugas-tugas barunya dengan baik. Kemudian bosnya mengirim pesan bahwa dia ingin secangkir kopi. Noni pun membawakan kopi untuk bosnya. Nonim bertanya apakah masih pahit. Dia sudah memasukkan 5 sendok gula. Kalau ditambah lagi nanti bosnya kena diabetes. Kemudian Nonim memanggil dirinya Nim. Kalau begitu Nim pergi ya, ucap Nonim. Bosnya mendengarnya dan mengatakan dia suka Nonim mengatakan itu di depannya. Nonim terlihat malu-malu lalu keluar. Saat kemudian bosnya menyuruh Nonim memesan tiket ke Chiang Mai. Dia akan bertemu klien. Kemudian Noni mengatakan pada supirnya untuk memberitahunya saat sudah sampai. Memberitahu teman-temannya bahwa bosnya akan pergi selama beberapa hari dan mereka berencana hangout bersama-sama. Kemudian tiba-tiba bosnya menyuruh Noni masuk dan pergi bersamanya ke Chiang Mai. Bosnya ke sana untuk bekerja bukan liburan. Jadi jika dirinya pergi tanpa sekretaris, mengapa saya harus punya sekretaris? Dengan terpaksa Noni pun masuk. Saat Nonim masuk, bosnya menariknya dan Nonim duduk di pangkuan bosnya. Nonim bertanya bagaimana dengan pakaiannya. Dia hanya punya 1 pakaian yang dia pakai. Bosnya mengatakan Nonim bisa pakai bajunya atau akan berbelanja baju baru. Mereka berdua terlihat sangat dekat dan bersambung. Bagaimana kelanjutannya ya? Jangan lewatkan ya episode selanjutnya. Bye-bye.